Itu ternyata kita masih ada di bab pertama tadi. Ya, masih al-had definisi. Iya. Sekarang kita pindah yang kedua. Ya, sebagaimana kata Ibnu Soban tadi. Iya. Al-hadd wal maudu'u tsumma tsamrah. Iya. Jadi yang perlu kita ketahui dari dasar-dasar ilmu tajwid adalah yang kedua adalah al-maudu namanya. Maudu apa artinya maudu? Pokok bahasan. Al-maudu'u alladhi yabhatsu fihi ilmu tajwid huwa al-kalimatul Qur'aniyah. Iya, pokok pembahasan ilmu tajwid adalah kalimatul Qur'an. Pokok pembahasan ilmu tajwid adalah kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Yaitu mushaf Al-Qur'an itu. Iya, itulah yang dibahas oleh ilmu tajwid. Berarti bukan kalamun nas, bukan perkataan manusia yang dibahas. Jadi tajwid itu tidak membahas perkataan manusia. Iya. Baik itu berbahasa Arab atau apatah lagi tidak berbahasa Arab. Iya, makanya bahasa Arab itu kalau kita berbahasa Arab tidak perlu pakai tajwid. Iya. Kenapa? Karena bukan kalamullah, bukan perkataannya Allah, itu adalah perkataannya manusia. Iya. Kita bertemu dengan teman. Min aina antum? Dari mana kalian? Tidak perlu kita membaca min aina antum. Anda perlu didengungkan. Nun sukun ketemu ta itu dalam ilmu tajwid namanya ya ikhfa, harus ditahan 2 harakat. Ketika kita berbahasa Arab tidak perlu begitu. Baca hadis juga. Iya. Kita baca hadis. Iya, baca umpama ada hadis bunyinya innamal a'malu binniyat. Dalam ilmu tajwid ketika ada nun bertasydid maka harus ditahan. Namanya gunna, dengung. Tahannya 2 harakat. Ya, maka tidak perlu kita ketika membaca hadis itu kita baca innamal a'malu binniyat. Tidak perlu. Ya, cukup innamal a'malu binniyat boleh. Iya. Begitu pula kita baca koran bahasa Arab atau kita membaca Facebook yang ada bahasa Arabnya. Semuanya tidak perlu pakai tajwid. Nah, kenapa? Karena pembahasan tajwid adalah kalamullah, Al-Quran. Iya. Bukan juga kalamul jin. Perkataannya manusia jin. Sama dengan perkataan manusia. Itu tidak dibahas oleh tajwid. Jadi yang dibahas oleh tajwid adalah hanyalah kalamullah atau kalimatul Quran, kalimat-kalimat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Iya. Oleh karenanya ketika kita membaca Al-Quran maka disinilah pentingnya kita harus menggunakan tajwid. Ya. Oleh karenanya, seperti Imam Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Al-Jazarinya belum mengatakan, ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Ya, menggunakan ilmu tajwid ketika kita baca Al-Qur'an itu sesuatu yang harus. Ya, man lam yujawwidil Qur'ana athim. Ya, dalam riwayat lain, man lam yusahhihil Qur'ana athim. Siapa yang tidak mentajwidkan ya Al-Qur'an ketika dia baca dia berdosa, kata Imam Ibnu Jazari. Iya. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena begitulah dari sononya. Iya. Dari Allah ke malaikat Jibril ke Rasulullah begitu diturunkan dengan menggunakan ilmu tajwid. Artinya Quran diturunkan sudah berpaket dengan tajwid. Wa hakadza minhu ilaina wasala, begitulah sampai kepada kita. Iya, maka tinggal kita sekarang ini ya membacanya juga seperti yang diturunkan. Jangan kita membaca berkreasi sendiri. Ya, itu tidak bisa seperti itu. Al-Quran tidak boleh kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat. Iya, dengan riwayat. Iya, jadi tidak boleh sesuai dengan kreasi kita. Wah, saya mau baca seperti ini, tidak boleh. Harus sesuai dengan riwayat. Kalau riwayatnya membaca fathah, baca fathah. Kalau riwayatnya membaca dimiringkan atau namanya imalah, baca imalah. Seperti ada bacaan Al-Quran dalam qiraah Hafiz, Bismillahirrahmanirrahim. Re dibaca maka baca seperti itu karena riwayatnya seperti itu. Ya, tidak boleh kita protes. Kenapa bacanya seperti itu? Harakatnya di situ tertulis fathah, kenapa dibaca Ya, riwayatnya seperti itu. Tidak boleh kita otak-atik, ya, tidak boleh kita ganggu gugat. Ya, kita tinggal mengikuti saja sesuai dengan apa yang tertulis dan sesuai riwayat. Ya, apa yang telah kita dapatkan dari riwayat itu. Nah, itulah pokok bahasan dalam ilmu tajwid.